Tapi jangan pula mentong-mentong ku bilang setiap satu huruf 10 kebaikan, setiap malam satu huruf aja dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Udah, Wak. Loh, cepat kali. Satu huruf aja, Wak. Kata si gondrong semalam, satu huruf aja. Aku pula disalahkan. Besok malam, bismillahirrahmanirrahim. Alif. Sadaqallahul azim. Malam lagi, lam, mim. Alif, lam, mim. Jangan dipisah. Alif, lam, mim terus. Dan kalau bisa istiqomah, biar sedikit kita baca Quran, tapi tiap hari ketimbang khatam seumur hidup cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala ar-rahmata fi qulubil muslimin wa ja'ala al-mawaddata fi qulubil muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di malam ke-27 Ramadan malam ini. Allah Ta'ala masih kasih kita nikmat untuk ibadah. Allah masih kasih kita untuk mengerjakan ibadah wajib dan sunnah di Ramadan tahun ini. Apalagi nikmat itu semakin hari semakin meningkat, semakin bertambah dikasih Allah. Di antara nikmat yang paling dahsyat adalah nikmat mentauhidkan Allah. Sampai hari ini kita masih ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah selama 26 Ramadan sudah kita jalani, kita minta Allah terima semua amal ibadah kita. Amin nabu. Amin. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan pula dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak sunnah Rasulullah yang kita buat malam ini. Pertama, tilawah Quran. Yang kedua, duduk di majlis ilmu. Yang ketiga, nanti makan-makan bersama. Mudah-mudahan ngikut sunnah Rasul itu, kelak Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Badan Kenajaran Musalla Baitul Jannah beserta segenap jajaran kepengurusan yang kami hormati, Pak Irwansyah, kemudian Bang Haris yang aktif di medianya, kemudian ayah bundaku, bapak ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, terkhusus untuk adik-adikku yang sudah mengkhatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan khatam Quran itu diterima oleh Allah. Amin. Seperti doa-doa yang dibacakan tadi, setiap huruf, setiap juz, setiap ain, setiap lembar, setiap baris, setiap apa yang kita baca akan menghasilkan kebaikan untuk kita. Kemudian yang sama kita hormati tukang buat kopi yang enggak ada bayangannya, gue tengok. Putih, mungkin macam dukun sembur lama-lama putih. Ini sebenarnya menyomai ini. Tahu kalau menyomai? Nyomai. Maksudku Pak Irwansyah, kalau emang ada yang mau diisi lagi sini, isilah. Nah, gitu maksudku. Ngapain lah meja lapang-lapang kayak gini kan? Kalau nggak ada isinya kan nggak cantik kalau di YouTube. Ini kan masih YouTube.
Yang dikhawatirkan, netizen bercakap, Bu. Komentarnya nanti menyakitkan. Ibu tahu netizen itu? Maha benar netizen atas segala komennya. Komentarnya suka-sukanya aja, nggak mikirkan orang. Ini bisa jadi komentar, Bu. Aku cuma ngasih tahu. Nah, apa nanti cakap orang tuh? Meja kursinya cantik, pemandangan musolanya cantik, ada emas-emasnya berukir katanya. Luar biasa, mejanya ada air minum, ada tisu. Kuenya mana katanya? Ini komentar, Bang, komentar. Kita kan khawatir komentar itu ada. Nah, mudah-mudahan tak ada lah komentar. Cuman supaya jangan kena komentari, letakkanlah gitu. Nah, dah. Ibu bapak ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini dikasih Allah banyak cobaan. Sedangkan Ramadan dikasih Allah banyak ujian. Ujian di bulan Ramadan bukan hanya di siang hari. Malam-malam gini pun ujiannya ada, apalagi sama aku. Banyak kali ujiannya, Bang. Udahlah jauh datang kemari naik kereta. Macet kali jalan. Lapar pula perut. Sampai kemari bercakap, mencengwak tuh gondrong, gak gondrong. Taunya aku siapa-siapa yang tadi mencakapkan aku. Tahu. Taunya aku. 3 tempat orang tadi bercakap. Yang satu bercakap, iya dia rebonding. Iya lah kan Kak, dia kan mau ini kan mau raya Kak. Dia mau rebonding dulu gitu, bercakap muncul orang. Kurasa di Medan satu-satunya ustadz yang gondrong itu cuma aku. Makanya gampang mengenalnya. Ustadz mana? Gondrong. Udah nampak muka aku. Ya Bu, jangan nengok orang dari gondrongnya lah. Kata pepatah orang Melayu, kedondong bukan sembarang kedondong dibeli rumah Pak Haji. Ini rambut gondrong bukan sembarang gondrong, walaupun gondrong sering ngaji. Bu, malam ini kita sudah membuat acara dari awal salat tarawih. Disusul dengan khatam Al-Quran adik-adik kita. Ada tadi oma-oma habis subuh tadarusnya ya kan. 11 orang. Memang 11 orang manusia di komplek ini. Kadang banyak orang malu ikut tadarus. Orang ini tadarus Pak Irwansyah pakai mic atau enggak habis subuh? Oke. Kadang orang banyak malu, banyak gengsi, takut ditengok tetangga dia nggak pandai baca Quran. Itulah maknanya tadarus, saling ajar mengajari, bukan lomba siap cepat. Kita harus target nih, 25 Ramadan harus khatam. Tapi tak ada manfaat, tak ada faedah. Khatam pun 2 kali sampai 10 kali selama Ramadan. Yang tak pandai ngaji tetap tak pandai ngaji, yang jago tetap jago, yang korek tetap korek, yang bacaan terbata-bata tetap terbata-bata. Apa manfaatnya dalam tadarus? Makanya tadarus itu saling ajar mengajari. Yang jarang buka Quran, tiba duduk tadarus sama anak remaja masjid, ingat lagi dia bacaannya. Yang lupa total, lupa dia baca Quran seingatnya pas gadis. Gitu udah nikah umur 20 tahun sampai umur 85 tahun nggak pernah baca Quran. Masuk ke musola Baitul Jannah, tadarusan, lama kelamaan lisan ini lancar. Ala bisa karena biasa. Cuma kadang ada lagi penyakit kita nih Bu, yang pandai ngaji pakai mic, yang nggak pandai ngaji nggak dikasih mic. Keren gitu ya? Ketahuan. Lah nggak usah kau pakai mic, nggak usah pakai malu dengar orang. Udah letakkan aja mic, Tiba-tiba udah taqabbalallahu minkum. Minna kapan ngajinya? Biarkan yang terbata-bata pakai mic jadi motivasi buat dia. Biarkan pakai mic kumandang syiar itu supaya orang tahu bahwa Al-Qur'an masih dibaca. Ada kalanya Al-Quran itu diambil Allah, diangkat Allah huruf-hurufnya dari Al-Quranmu. Suatu saat
Sayatu zamanu ala ummati, kata Rasulullah. Suatu saat akan hadir di tengah-tengah umatku. Al-Quran itu tinggal kenangan. Begitu ibu buka Quran, ibu baca Quran tadi, buka. Mana hurufnya nih? Mana tulisannya? Nggak ada tulisan huruf apa-apa. Diambil Allah semua huruf yang ada dalam Al-Quran di dunia ini. Tinggal kertasnya aja lah. Jangan sempat kejadian. Atau pendeknya, bacalah Al-Quran sebelum orang membacakan Al-Quran untuk kita. Kalau sudah orang membacakan Quran untuk awak, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baca Yasin pun gak nyampe-nyampe dia. Yasin. Kepala lurus, nyasar keliling. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin, ulangi Yasin. Kenapa? Karena lisan tak terbiasa. Ini bagusnya anak-anak muda, anak-anak remaja membiasakan diri. Lebih 20 orang tuh, laki-laki perempuan. Hari ini banyak anak-anak remaja deh gengsi membaca Al-Quran. Mohon maaf, handphone tinggal kecarian kita. Betul? Dia cewek. Apa yang di luar? Ke dalam kau masuk. Kok di luar kau nyiapkan minuman itu apa-apa. Ini di luar terlongok baru situ. Kalau ada di luar, manfaatlah kerja di luar tuh. Tentang ambil risol entah apa ya kan. Anak-anak ibu, ku tanya sama ibu, lebih aktif main handphone atau megang Quran? Nah, padahal handphone kalau kita ninggal nggak ada manfaat. Tapi kalau Quran sampai di alam kubur jadi penerang di waktu gelap gulita. Di saat sempit gelapnya kuburan datang Al-Quran, dikasih Allah menjadi nur cahaya. Terang benderang, silau berkilau luar biasa. Itu masih dikubur. Sampai di akhirat menjadi syafaat. Ketika timbangan kejahatan kita lebih banyak, Allah ridho karena dulu sering baca Quran, sering khatam Quran, sering menghafal Quran, mentadabbur Al-Quran, mentelaah Al-Quran, menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Quran itu yang disiapkan Allah untuk menjadi syafaat kepada kita. Orang baca Quran terbata-bata, 2 pahalanya. Dibandingkan orang yang tak terbata-bata. Bukan gue suruh kalian terbata-bata baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Terbata-batanya itu dikasih Allah pahala. Kenapa? Karena mau dia belajar. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Tapi jangan pula mentong-mentong ku bilang setiap satu huruf 10 kebaikan. Setiap malam 1 huruf aja dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Udah Wak. Loh, cepat kali. 1 huruf aja Wak. Kata si gondrong semalam 1 huruf aja. Aku pula disalahkan. Besok malam bismillahirrahmanirrahim. Alif. Sadaqallahul azim. Malam lagi lam mim. Alif lam mim jangan dipisah. Alif lam mim terus. Dan kalau bisa istiqomah, biar sedikit kita baca Quran tapi tiap hari, ketimbang khatam seumur hidup cuma sekali. Ya Bu. Nawiru buyutakum bis sholati wa bitilawatil Quran. Sinari, terangi, cahayai rumah tanggamu dengan banyak sholat dan baca Quran. Bukan baca ashab, bukan baca WA, bukan baca status Facebook. Ketika di rumah baca Quran, sholat, ayah menjadi imam keluarga. Ditengoknya anak-anaknya yang belum baca Quran. Udah baca Quran? Belum ya? Buka.
Duduk. Cemburu malaikat nengok rumah tangga kita tuh. Ini awak payah gitu. Anak awak mau ngaji ke rumah ustaz aja pun merepet muncung awak dulu. Mak, mana kainku mak, kain sarungku mana? Mau kemana kau ngaji mak? Udah sarung kau tidur tadi malamnya kau pakai. Kain sarung tadi malam yang sudah membentuk peta-peta. Peta Kalimantan ada, Pulau Jawa ada, itu dipakai. Makanya guru-guru ngaji kurus semua, Bu. Kenapa? Karena menghirup ileran orang. Jangan tanya kalau minta uang ngaji. Wih, ngerep dulu awak. Mak, kata Ustaz tuh, mak, uang ngaji. Udah mau lebaran nih, mak, uang ngaji. Berapa bulan? 2. Berapa duit? Semua 30. Jika kali naik guru kau. Duit aja pikirkan, duit aja. Tahu dia minyak goreng payah dicari. Apa hubungannya mak? Iyalah, nyari minyak goreng, minyaknya kereta, kemana-mana mencari. Padahal anak bandai baca Quran, ibu yang selamat. Anak yang hafal Quran ada 70 tiket surga dikasih anak tuh. Kalau sudah anak punya 70 tiket surga, pastilah orang tuanya diajaknya. Walaupun mohon maaf orang tuanya penghuni neraka. Kalau Allah ridha, dikasih itu amanah. Anak bilang, ya Allah untuk omakku ini satu, untuk ayahku ini satu. Ayah kau mana, mama kau mana? Di neraka. Karena Allah sayang sama anak penghafal Quran yang di dalam neraka. Dicuci lagi pakaiannya, badannya, sekujur tubuhnya. Dimandikan di telaga surganya salsabila. Kemudian dimasukkan dalam surga. Asbab syafaat anak yang menghafal Quran. Jangan takut ibu miskin kalau mau buat anak jadi penghafal Quran. Masukkan pondok tahfiz, masukkan ngaji. Jangan pusing awak mikirkan itu. Awak lebih penting mikirkan anak macam mana supaya anak bekerja. Tamat sekolah bekerja, masuk kuliah harus kerja. Bukan kerja membuat kita masuk surga. Bu. Apa yang hari ini ibu tanamkan sama anak-anak, akan ibu rasakan ke depan. Kalau hari ini kita jauhkan anak-anak dari Al-Quran, jauh dari agama, jauh dari sholat, jauh dari Allah. Tengok orang itu dewasa besok. Jangankan ibu, Allah pun dikhianatinya. Maka akan hadir yang namanya anak-anak durhaka. Karena anak-anak itu dari kecil tak pernah dimasukkan ilmu agama. Hanya ilmu logika, ilmu dunia yang dipikirkan. Dengan harapan ketika dia paham ilmu dunia, dia bisa menguasai dunia. Dapat rezeki, dapat duit, pekerjaan, jadi orang kaya. Mati kita nggak dipedulikannya. Ada anak jago bahasa Inggris, jangan bangga lah. Di kuburan aja nggak laku kok bahasa Inggris. Datang anak ibu pakai bahasa Inggris. Ziarah, mom, how are you, mom, how are you, how are you. Mama yang jawab dari bawah, you how. Mau pulang bukan assalamualaikum, peace be unto you, mom. Gak laku. Yang di dalam kubur akan ditanya bahasa Quran. Sampai di akhirat masuk surga bahasa Quran. Itu bahasa Quran. Dan salah satu orang-orang yang dirindukan oleh surga, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Surga rindu sama orang kayak gitu. Kalau kita yang rindu sama tempat atau tempat wisata yang bagus pemandangannya, wajar. Ini enggak. Surga yang rindu sama kita. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafira, kata Nabi. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Satu diantaranya talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita ini termasuklah itu. Apa ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Menanggapi Ramadan yang sebentar lagi mau habis. Hitungan hari. Dulu ibu doa sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan umur kami bulan Ramadan. Selalu kita doakan, sampai 2 bulan kita doa gitu. Sekarang Ramadan udah dikasih Allah, udah pun mau habis. Apa ucapan terima kasih kita sama Allah? Yang doa kita kemarin udah dikabulkan. Udahkah kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan nih? Atau mungkin kita sia-siakan begitu saja? Udah penghujung-penghujung Ramadan baru awak nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal selama Ramadan belum habis, kemana aja? Sudahkah kita tahajud tiap malam 2 rakaat? Sudahkah kita duha tiap pagi 2 rakaat? Sudahkah kita sedekah perbanyak? Sudahkah kita patuh sama orang tua? Sudahkah kita patuh sama mertua? Sudahkah kita patuh sama suami? Sudahkah kita baik sama anak istri, sama tetangga, sama jiran? Andai Ramadan sudah habis, itu tak berpengaruh. Ramadan kita 0, Bu. Bu, Ramadan kita nggak ada apa-apanya. Sebulan penuh kita Ramadan. Tarawih, ibu paksa-paksakan dari bawah naik ke atas. Tarawih sini juga? Hah? Naik ke atas. Sampai bercakap, kadang nenek itu bercakap, jangan, nggak ada otak yang BKM. Kenapa nih? Udah ada musola di bawah, letak di atas. Ya, nenek kan nggak tahu. Ada kisah nih, ada kisah. Ini kan dibuat di atas supaya semangat ibadah itu makin kuat. Katanya capek loh tiap hari kita naik ke atas. Baca Quran tiap subuh, ibu. Zikir dilantunkan, sholawat dibacakan, sholat 5 waktu. Begitu habis suhur, tanggung mau tidur katanya. Bentarlah subuh. Habis subuh tadarus, habis tadarus baru tidur bentar. Jam 10, jam 11 beres-beres rumah, belanja, masak dan lain sebagainya, terus berulang. Sedekah lagi jalan. Itu tadi ku dengar ada lagi mau disiapkan untuk anak-anak tadarus. Itu tak mungkin dari BKM sendiri. Pasti ada semsuman dari kita kan. Kalau orang tua aja dapat gitu, aku tak mungkin tak dapat ya kan, Pak. Ini intermezzo, Bang, intermezzo. Karena keciumannya agak-agak lain, Pak. Waktu di sana. Biasanya kalau udah THR, cantik pula. Cuma aku hitung-hitung 20 pas pula itu. Aduh, pandai-pandai Pak Irwan, salah nanti. Cuma kalau kereta gue, Bang, masih sanggup lah bawa 2 buku. Mau bawa 2 paket masih sanggup lah. Kereta kok. Sudah semua kita buat. Dan kalau ditanya, ikhlaskah ibu melaksanakan itu? Ikhlas. Tapi sayang, beribu kali sayang. Sebulan penuh Ramadan kita beramal wajib dan sunnah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara 3 hal. Gara-gara 3 hal. Mau tahu ibu? Kasih tahu nggak? Cuman ini belum ada aku sampaikan di sana nih. Malam aja ini, Bang. Minta tolong aku jangan sampaikan kemana-mana ya. Nah, ini rahasia nih, rahasia. Kenapa ditolak amal ibadah kita? Pertama, ada seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya. Istri yang masih durhaka sama suaminya. Itu ibadah istri wajib dan sunnah ditolak mentah-mentah oleh Allah. Hati-hati. Apalagi puasa, tensi naik aja ya kan. Darah naik aja, nengok muka laki muak aja nengok awak. Ya kadang ada titik bosan tuh, Bang. Jijik aja nengok bini awak gitulah. Ada titik bosan itu. Enggak mungkin langgeng terus-terusan. Sayyidina Umar ibn Khattab garang. Sahabat Nabi yang paling garang. Saking kan garangnya, jin takut sama dia. Ayam garangnya. Lewat di padang pasir. Kemudian tak berapa lama Sayyidina Umar lewat, jin Ifrit lewat. Iya betul. Namanya jin Ifrit. Raja di atas raja. Jin tuh dia. Begitu lewat, putar lagi. Sampai tak mau dia lagi buat lampu sen. Putar langsung. Iya.
Kalau emak kan lampu sen ke kiri, dia belok ke kanan. Ditanya kawannya di jalan, kenapa? Umar di jalan, takut jin nengok Umar. Tapi gitu pun Umar kena repit sama bininya, Bang. Apalagi macam awak, nggak sehebat Umar. Hah. Memang luar biasa Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi yang mau ngadu permasalahannya sama Sayyidina Umar. Dia kena repot bini. Keluar dari rumah mau curhat sama Sayyidina Umar, minta pendapat. Belum sampai ke rumah Sayyidina Umar, masih di gerbang, dengarnya Sayyidina Umar kena repot bini. Pulang lagi nih sahabat. Kata Umar, "Wak, kemana Wak? Nggak jadi singgah?" Nggak jadilah. Kenapa? Tadi niat ini bawaan nggak minum kopi tadi. Tadi niatku mau ngadu sama engkau wahai Sayyidina Umar. Masalah apa? Masalah biniku. Aku kena repet, ada salah aja kerjaanku dibuatnya. Kenapa? Ya cuma mau dibuat. Aku kemarin mau laporkan itu. Sampai mau aku lapor tiba-tiba kau penggunaan kena repet. Kan tak mungkin aku mengadu sama kau lagi kan. Tahu apa jawab Sayyidina Umar, Bang? Wahai sahabatku, wajar orang itu merepet. Jadikanlah repetan istri itu menjadi hiburan dalam rumah tangga. Ketika dia marah, ngegas, kita jangan marah, Bang. Kalau sudah batu sama batu dihantamkan, apa yang terjadi? Sama-sama pecah dan tidak ada manfaat keduanya. Tapi kalau batu dicampakkan ke dalam air, batu akan ngikut kemana air pergi. Ketika suami marah, istri jangan marah. Kalau istri marah, jangan dibawa kita pula marah, Bang. Suami yang baik dan soleh itu ketika istrinya marah, dia paling tidak diam. Dengarkannya. Begitu dengarkan tak berapa lama pergi dia. Kan lama-lama capek sendiri. Ya kan? Capek sendiri, udah diam. Masalahnya sama ini kalau udah merepet, bukan hanya kita yang kena, Bang. Bisa nanti orang sasarannya. Awak duduk santai nonton TV kan, duduk santai. Dia merepet sama anak yang paling tua. Ada anak yang paling kecil ngambil air minum mau dibawa ke depan. Apa katanya mama? Jangan kau bawa ke depan, capek mama ngepel, capek kali. Kalian nggak mau kau menolong, bantu nggak mau makan cepat kali muncul kalian makan. Iya mak, kata anak bungsu tadi. Tapi dibawain juga air tadi Pak. Jatuh, betul jatuh. Nah kan? Nggak kau cakap bukan sama aja macam ayah kau tuh. Ayah pula sasarannya. Bisa ke ayah yang kena padahal ayahnya sambil main handphone nonton. Apa kata ayah nyambung? Aku juga. Itu bahaya. Sayyidina Umar pun kena repen. Tapi udah wajar. Jangan sempat gara-gara repetan itu ibu durhaka sama suami. Meninggikan nada suara ibu sama suami itu durhaka loh. Dia bukan kita, bukan apa? Belanja aja belum? Ya pergilah belanja. Duitnya mana duit? Yuk. Hati-hati. Sebelum Ramadan berakhir, pesanku sama ibu yang punya laki, mohon maaf, ini hanya yang punya laki. Ya, yang punya laki. Bagi ijabah jangan. Tahu ijabah? Ikatan janda bahagia. Nah, bagi ijabah nggak usah nengok-nengok ya orang lah. Teman-teman ku bilang janda masing-masing nengok ke situ aja semua. Bagi yang punya laki aja Bu, ya. Bagaimana cara minta maaf sama laki Ustaz? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada dua macam. Pertama, jabat tangannya. Yang kedua, ungkapkan kesalahan kita. Alangkah baiknya dicium tangannya antara hidung sama mulut, dihirup. Jangan ibu kisah-kisahkan lagi, bau Ustaz, bau. Nggak usah dibahas-bahas itu. Kita cuma dianjurkan menghirup tangannya. Karena surga dan ridho Allah terletak pada ridho suami. Apalah arti ibu sholat sunat 1000 rakaat, tiap hari ibu puasa, sedekah ratusan juta, haji sudah pernah, umroh sudah sering. Saking kan seringnya umroh, unta pun muak nengok dia.
ibadah yang universal loh, global, banyak. Apalah arti semua ibadah itu kalau mulut lancang sama suami. Durhaka sama suami, tak dinilai Allah amal ibadah. Ya Bu? Cium tangannya, jangan nunggu lebaran. Karena kalau sudah lebaran, banyak dusta di antara kita. Kalau mau omak kalau sudah salam sama laki, banyakan tangis ketimbang cakap. Yakin lah gitu. Duduk laki sambil nunggu mau berangkat sholat id ke musola. Duduk santai. Sunnah kan makan-makan dulu Pak. Makan, minum, rokok. Tak berapa lama datang bini bawa anduk kecil. Sungkem duduk di sini. Belum apa-apa dan nangis. Apa? Ya Allah. Lakinya bingung. Nggak usah gitu. Malu tengok anak-anak. Udah. Bukan gitu bagus beda pada Udah, kau banyak salah, aku maafkan. Aku punya salah, tolong kau maafkan. Kita ini sama-sama manusia, punya kekurangan masing-masing. Aku maafkan salah kau, Dek. Maafkan pula salahku. Kosong-kosong kita mulai. Betul ya Bang? Iya. Nangis tuh Bang. Nangisnya lebih banyak ketimbang cakapnya. Sholat id, habis sholat id biasanya warga komplek datang, ponak-ponakan datang, anak-anak ngaji datang. Biasanya suka bagi-bagi THR. Duit dalam laci, awalnya tadi malam 1 juta. Begitu habis sholat id dibuka tinggal gopek. Pertanyaan besar, apakah ada hubungannya antara tangisan istri dengan hilangnya duit? Mari sama-sama kita telusuri. Apa kata suami buka laci duit tinggal gopek? Dia ada jumpa duit. Nuduh abang, nuduh. Ya bukan nuduh, kan cuma kita berdua di kamar nih. Apa mungkin ada tuyul berambut? Duit apa rupanya Bang? Duit sial. Lo kok duit sial Bang? Iyalah di mana aja kurondok kan dapat aja. Apa nggak sial itu? Ini gara-gara si bapak dulu berniat dalam hati punya istri yang pandai nyari duit. Ya gini Pak kejadiannya. Letakkan diselip-selip peci dapat, letakkan dalam kaos kaki dapat, sampai di dalam dompet yang paling ujung-ujung dimasukkan, tetap tahu dia gara-gara dulu nyari istri pandai nyari duit. Itulah penyebab. Duit apa rupanya Bang? Adalah duit tadi malam. Duit yang mana? Duit ceramah di musola Baitul Jannah. Contoh. Kalaupun jatuh turun kan nggak turun-turun kali. Berapa rupanya? 1 juta. Ini contoh. Sekarang tinggal berapa? Gopek. Berarti bukan hilang lah kata bini. Maksudnya abang yang lupa. Lupa gimana? Tadi pagi sebelum berangkat sholat id kan aku kasih tahu sama abang. Yang mana? Aku minta maaf kan aku silipkan sama abang gitu. Yang mana rupanya kalau aku bilang sama abang minta maaf aku Bang, uang abang ku ambil dan belaci. Iya, gue ikhlaskan abang bilang. Cuman lagi Pak. Makanya nanti Pak Irwan, Bang, nanti ketika istri datang mau minta maaf sebelum berangkat sholat id, dia bawa anduk kecil atau jilbab anak, bilang sama dia, Dek, tolong hapus air mata buayamu. Aku takut ada dusta di antara kita. Udah, kalau kamu minta bilang, jangan kayak gini caranya. Ya Bu, jangan nunggu lebaran, banyak kepalsuan. Bahkan kalau ada istri minta maaf sama suaminya tidak menetes air matanya, dia khawatirkan hati istri itu keras. Tapi jangan dibuat-buat. Kenapa Mama latihan nangis? Gak bisa Mama nangis tengok muka ayah kau tuh. Mama kan punya salah. Betul Mama punya salah. Sadar ngakunya Mama. Cuman tengok muka ayah kau ketawa Mama jadi ya. Kau usah dipandang, tutupi mukanya banget gitu minta maaf. Atau perlu matikan lampu minta maaf. Pertama jabat tangan atau cium tangannya. Yang kedua ibu ungkapkan salah-salah ibu. Begitupun kita seorang suami, jangan hanya seorang istri yang kita tunggu atau panggil sini deh, minta maaf kau sama aku sini. Habis dia minta maaf,
baru kita pula menyampaikan maaf-maaf kita. Banyak salahku sama kau nih. Puluhan tahun kita berumah tangga. Kadang ucapanku keras, kadang pandanganku sinis, kadang sakit hati kau gara-gara cakapku. Sampaikan. Selagi cakap yang kita sampaikan itu tidak membuat putus hubungan, sampaikan. Tapi kalau ada yang perlu kita sampaikan, ternyata itu bisa memutuskan hubungan kita. Bahkan mohon maaf, nauzubillah, cerai, jangan sampaikan. Cukup minta maaf, sampaikan yang seadanya, minta ampun sama Allah, janji tidak mengulangi lagi. Contoh, ini kalau yang perlu disampaikan ya. Apa kata istrinya sama lakinya? Bang, aku minta maaf ya bang. Iya, aku maafkan salah kau. Tahu aku, kita sama-sama bersalah. Iya bang, kemarin duit abang ku ambil 500. Tapi nggak apa-apa untuk beli baju raya anak-anak ya bang. Untuk aku minta takut nggak ada bang. Minta maaf ya bang. Kira-kira bisa cerai nggak itu? Tidak, maka sampaikan. Tapi kalau seandainya ada cakap yang membuat putus silaturahim, putus hubungan, jangan sampaikan. Bang, kata bini, ya, aku serius ini bang. Ya, serius, cakaplah kau. Muka abang nggak serius. Ya serius, muka aku seriusnya. Aku minta maaf bang. Aku dengar kata ustad harus minta maaf sama suami itu bang. Banyak kali salahku sama bang. Iya tahu aku. 3 bulan abang pergi bang. Aku sepian kalau aku di rumah bang. Anak-anak pun sibuk di rumah aktivitas orang tuh bang. Iya, minta maaf abangnya. Bukan itu masalahnya bang. Masalahnya di mana? Waktu puasa kemarin bang, abang kan nggak pulang bang. Terus aku jalan sama mantanku bang. Awalnya chatting-chattingan bang di messenger Imbo. Udah berapa lama dia minta nomor WA. Tapi sumpah nggak abang ngapain bang. Cuman boncengan aja ya bang. Boncengan pegangan tangan itu aja ya bang. Kira-kira ini bisa dimaafkan atau makin ribut? Untung suaminya penyabar pak. Apa kata suaminya? Pantaslah feelingku lain, perasaanku lain. Aku bekerja keluar kota, kau bekerja sama orang lain. Ya udahlah, karena ini hari yang fitrah, hari yang fitri, Idul Fitri pula. Aku maafkan semua salah kau. Tapi aku juga minta maaf, salahku banyak sama kau. Aku 3 bulan keluar kota, aku bawa janda anak 1. Kira-kira ini hubungan makin baik atau makin hancur? Tutup itu aib, cukup sama Allah, laporkan, taubat dengan taubatan nasuha, janji tidak ngulangi lagi. An-nadamu taubatan, menyesal adalah taubat. Ya bu? Ya bu? Yang kedua, apa penyebab semua ibadah Ramadan kita ditolak Allah? Anak yang masih durhaka sama ayah emaknya. Anak yang tak peduli dengan orang tuanya. Anak yang membantah cakap orang tuanya. Anak yang lebih penting sama kawannya ketimbang sama orang tuanya. Kalau kawannya nelpon, cepat diangkat. Kawannya ngajak ngumpul, cepat datang, OTW katanya. Tapi kalau omaknya yang minta tolong, 1001 alasan diberikannya. Bu, betul atau tidak, satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak. Tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Berapa banyak anak-anak yang punya jabatan, punya harta, punya segalanya, tapi orang tuanya tak punya apa-apa. Bahkan 5 kita bersaudara, punya harta, punya keluarga, punya jabatan, semuanya. Mama telantung-lantung, mama telantar. Setelah ayah meninggal dunia, mama tak tahu tempat tinggal di mana. Ada rumah tua, rumah mama dulu, direbut oleh anak-anaknya untuk jadi warisan. Mak, gimana ya mak? Mama kan sendirian, biar mama kami rawat aja mak. Rumah ini kita jual, bagi-bagi ke kami. Anak durhaka, tak akan pernah hidup bahagia di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Mama masih ada sanggup orang itu bagi-bagi harta rumah yang ditempatnya dijadikan harta, dijual habis. Bayangkan betapa sakit hati seorang ibu yang menahankan sakit dan perih, derita di atas derita, wahnan ala wahnin, mengandung kita.
Begitu anak ini lahir, bukanlah menangis mama, tak menangis ketika lahir. Malah senyum dia, padahal dia merasakan sakit, bahkan nyawa sebagai taruhan melahirkan kita. Begitu keluar bersimbah darah, anaknya nampak sehat, sempurna indranya, sempurna tubuhnya. Senyum dia, padahal sakit masih terasa. Anak itu dirawat, disapih selama 2 tahun, disusui, disekolahkan, dididik, dimasukkan pesantren, masukkan pekerjaan, duitnya sudah banyak, gajinya sudah tetap, udah wisuda, sampai selesai wisuda, jadi anak durhaka. Udah nikah, punya pangkat jabatan, orang tua yang tadi melahirkan susah payah, ditelantarkan begitu saja. Apa cakap si adik sama si abang? Bang, kalian pula lah menjaga mama. Kalian pula lah dek menjaga mama. Ke rumah kalian pula lah, janganlah si rumah-rumahku aja. Mama kan juga mama kalian. Masa aku aja nggak bisa aku kerja gara-gara mama di rumah nih. Bayangkan betapa sakit itu hati seorang orang tua. Begitu dahsyatnya orang tua, walaupun anak begitu durhaka sama dia, tak pernah dia minta sama Allah, ya Allah matikan anakku semua. Tak pernah. Tapi bagaimanapun orang tua pasti bilang, ya Allah, anakku mungkin nggak ngerti, anakku mungkin nggak paham, anakku belum kasih petunjuk, kasih hidayah untuk orang tua. Padahal jelas-jelas anaknya kaya tapi sombong dengan orang tuanya. Bahkan tak sedikit kita tengok ada anak yang hartawan, yang kaya, mamanya jadi babu di rumahnya sendiri. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu yang mulia, anak kita pegawai bank, istrinya juga pegawai di perusahaan lain, nikah, lahir anak setahun 2 tahun, anaknya lahir, siapa yang merawat? Coba bayangkan kedurhakaan kita itu, nggak siap-siap kita durhaka loh, nggak habis-habis masa dan waktu kita durhaka sama orang tua, gara-gara pekerjaan tak mau kita tinggalkan, orang tua kita suruh menjadi pembantu ngurusin anak kita. Kalau nenek-nenek ini lebih sayang deh sama cucunya daripada anaknya. Mohon maaf, daripada cucuku ini disentuh orang lain, lebih baik aku yang ngurusnya, katanya. Cuma kita bilang, iyalah mak, nanti kami kirimkan duit, kami kasih nanti ke perlengkapan. Itulah hubbud dunia seorang anak. Lupa bahwa secara tak langsung dia durhaka sama orang tuanya. Apa salahnya berhenti satu bekerja, kenapa? Payah nyari kerjaan, Ustaz, ada Allah yang ngatur rezeki, kita cuma disuruh usaha, ikhtiar. Ketika anak lahir, malah anak kita tadi, mama kita juga yang ngurus, menjaganya, merawatnya. Bahkan banyak di tengah-tengah kita tengok Bapak Ibu yang mulia, anak kita besar di tangan neneknya. Padahal kata Nabi, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah rumah sekolah pertama bagi anak, bukan nenek katanya. Karena watak ibu yang akan dicontohnya. Makanya banyak anak yang lebih sayang sama neneknya daripada sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sibuk ngejar harta. Orang tua pasti berdalih, kami mengejar harta, mencari kekayaan untuk kau. Untuk kau nak, masa depan kau. Allah yang mengatur masa depan. Kedurhakaan itu kadang, mohon maaf Bapak Ibu yang mulia, membuat ibadah kita terganjal. Nggak nyampe sama Allah, tak diterima Allah, karena masih meneteskan air mata durhaka di wajah orang tua kita. Yang masih punya orang tua, yang jauh datangi, yang dekat silakan datang. Yang jauh kali nggak bisa dijangkau, telepon, video call, sekarang udah canggih. Tengok wajah orang tua, tengok wajah mama kita, tengok wajah ayah kita. Yang wajahnya kalau kita bandingkan dengan foto wedding dia dulu, nikah dia dulu, luar biasa cantiknya wajahnya dulu. Sekarang kita tengok kerut di wajahnya banyak. Bukan mikirkan dirinya sendiri, Pak, tapi mikirkan masa depan anak-anaknya. Bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat. Terakhir, apa yang membuat ibadah kita ditolak? Karena kita selalu ibadah sama Allah, tapi nggak cakapan sama tetangga, nggak cakapan sama ipar, nggak cakapan sama warga komplek, nggak cakapan sama orang terdekat, anggota wirid, jamaah musola, nggak cakapan. Jangan harap dapat ridho Allah. Karena orang yang masuk dalam surga tak cukup hanya dengan ibadah. Untuk mendapatkan surganya Allah, hanya mendapatkan ridho. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? 2 cara. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah itu ibadah,
hablum minan nas, antara kita sama kita. Kalau ada masih tetangga kita, ipar kita, sakit hatinya gara-gara cakap kita, datangi minta maaf agar Ramadan diterima Allah pahalanya. Kalau bahkan mertua kita gak cakapan sama kita, gara-gara keegoisan kita mungkin, datangi minta maaf. Terserah mau dimaafkan atau tidak. Yang penting kita datang minta maaf, urusan selesai. Kalau dia nggak mau memaafkan, bukan urusan kita lagi. Urusan kita udah selesai sama Allah, urusan kita selesai sama dia. Tinggal urusan dia sama Allah dan urusan dia sama kita. Yang penting kita ikhlas. Dengan 3 cara ini, ibu bapak yang muliakan Allah, Allah akan terima amal ibadah kita. Jadikan ini Ramadan menjadi Ramadan yang paling berharga dan paling bernilai dalam kehidupan kita dalam tahun ini. Karena tidak ada yang bisa menjamin tahun depan bisa Ramadan lagi atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Acara masih banyak lagi sampai sahur. Makanya tak keluar-keluar kue, makanan segala macam. Karena hanya untuk sahur, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Aku paham, maklum. Aku izin Pak Irwan. Kalau tadi aku dengar ada acara makan-makan, aku mohon maaf tak bisa ikut makan. Karena aku lagi ditunggu ayang bebku makan di rumah. Aku dari sahur nggak makan-makan, Pak. Dari sahur, Bang, aku belum makan. Nah, sampai nanti buka, aku tak sempat makan. Tadi buka puasa bentar. Berangkat terawih sampai kemari belum ada makan-makan. Dan ayang bebku nggak bisa pula makan sebelum aku suruh makan. Kan kayak gitu anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Udah makan, nggak mau makan belum disuruh ayang. Ayang pala gopeyang. Nah. Yang udah nikah wajar manggil sayang-sayang. Yang kurang ajar itu anak mushola Baitul Jannah, belum nikah, belum kuliah, usianya belum pas, masih sekolah, chattingan pakai sayang-sayang. Kudoakan rusak handphone kau tuh nanti. Ayang. Kadang yang paling palanya aku, Bu, tiap bulan berganti panggilan. Bulan pertama papa mama. Bulan kedua pipi mimi. Bulan selanjutnya pupu mumu. Ada yang paling sakit hati mendengarnya. Rumahnya di ujung-ujung Mencirim. Panggilannya papa, bunda. Ayah bunda. Ayah bunda. Mentang-mentang udah kuliah, panggilannya lain. Adinda. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kakanda. Apa kabar ayahanda sama ibunda? Sehat Kakanda? Ya mudah-mudahan kuliah kita cepat kelar dan dikasih restu, dapat kita menikah, udah nikah nanti dapat anaconda. 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 Mau bilang Ananda, larinya ke anaconda. Bergaya dan berbahasalah sesuai dengan kemampuan. Udah, nggak usah tinggi-tinggi kali lah. Udah ya, nggak usah lama-lama karena lama-lama pun ceramah gitu-gitu juga itu. Enggak, waktu itu Perwan jam 11 sudah kan. Jam 11 sampai ke rumahku nanti ke Johor. Nah, jam 11 lewat hampir jam 12 nih. Nanti kalau kami bukan makan buka lagi, makan sahur sekalian nih. Nah, itu pun kalau ada yang ku bawa dari sini. Nah, kalau nggak ada terpaksa beli di luar lah nih, Pak kan. Nah, apalagi kalau udah tengah malam kan, Bang, warung-warung nasi Padang kan nggak banyak buka. Adalah ya. Dan mudah-mudahan aku tetap berbaik sangka. Mudah-mudahan ada ya, kalau nggak ada ya diada-adain lah. Aduh ya udah, itu lanjutkan. Mudah-mudahan adik-adikku tetap istiqomah, jangan hanya di bulan Ramadan. Pesanku buat remaja musola, setiap minggu pagi kalau bisa kalian tadarusan di sini. Minggu pagi tadarusan atau malam Jumat atau malam Sabtu ngaji, cari ustaz-ustaz terdekat. Ada Ustaz Saryaman, ada ustaz lain-lain dari daerah kita ini, panggil ngaji fikih, ngaji tauhid seminggu sekali aja. Biar ibadah itu makin mantap. Ibaratnya kalau handphone dipakai terus nggak dicas, lobet mati. Kalau nggak dihidupkan terus, jam nggak ada faedahnya. Tapi kalau sudah dipakai cas, kecuali ada power bank kau bawa. Nah, apa itu? Hafal Quran. Nah, nggak apa-apa. Kemana keliling awak naik angkot. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini enggak. Awak baca wattini aja pun nyasar ke wal asri. Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Dia imam pula itu waktu bercakap belakang. Oh, berubah ayatnya ya. Belum apa-apa dibandingkan membaca kuliah ayyuhal kafirun, enggak nyampe-nyampe simpang. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dia jadi imam ditengoknya kaligrafi enggak ada. Antum mana tahu ada kan? Mau lanjutkan tak tahu bacaannya, mau diam nggak mungkin. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Di belakang ada anak remaja baru-baru tobat, lakum wa lakum. Dijawabnya, Bu, lakum dinukum waladdallin. Dah kacau. Supaya jangan kayak gitu, maka biasakan tadarus bukan hanya di bulan Ramadan, ya. Jadikan program adik-adikku setiap minggu pagi jam-jam 8 sampai jam 9 dah tadarus. Habis itu beres-beres gorong-gorong komplek, panggil RT, panggil RW segala macam, panggil masyarakat, gotong royong setiap hari Minggu. Tapi fasilitas bilang BKM, Pak, kami mau tadarusan tiap minggu pagi, siapkan sarapan kami ya. Nah, harus kayak gitu, memancing semangat anak-anak nih. Kalau lah nanti tak sarapan pulang, malas aku sarapan, nggak belum sarapan. Sini ada sarapan. Nggak ada minum kopinya, ada kopi gitu. Contoh. Nah, biar memancing anak-anak nih. Bahkan banyak masjid di Medan, Pak, memancing anak remaja supaya nongkrongnya di masjid, dibuka kafe dekat di halaman masjid. Ngopi, ngeteh, ngejos orang tuh di halaman masjid. Dari mana? Duit BKM, separuh keuntungan untuk BKM, 10 lagi untuk remaja masjid. Itu ekonomi dari umat ke umat. Bahkan anak-anak remaja supaya nongkrongnya di halaman masjid terus, wifi dipasang di masjid. Itu dahsyat. Bahkan kalau pernah ke masjid Dirgantara, Polonia, ada disiapkan mandi bola untuk anak-anak. Kalau emaknya, ayahnya sholat jamaah, siapkan masukkan anak ke keranjang mandi bola. Kunci dari luar, udah. Iya. Tapi anehnya mandi bola itu nggak boleh pakai anduk, itu aja. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.